Sidang lanjutan kasus perambah hutan lindung kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Tarakan. Kali ini beragendakan sidang saksi dan pemeriksaan terdakwa. 3 perambah hutan lindung yakni Ismail, Irsan, dan SR sebelumnya diamankan Polisi Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Tarakan pada 25 Oktober lalu. Dalam proses penyidikan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa Penuntut Umum Titik Mustikawati menerangkan, terhadap SR dilakukan diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam persidangan, SR dihadirkan sebagai saksi anak untuk 2 orang temannya yang duduk di kursi terdakwa. SR mengaku ikut bersama 2 orang terdakwa untuk mengambil kayu. Sementara 2 orang lainnya, Irsan dan Ismail, kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk tahap 2 dan sidang di Pengadilan Negeri Tarakan. Berdasarkan keterangan saksi kemarin kan kita menghadirkan ada saksi dari anak ini peranannya adalah dia juga yang ikut ngambil kayu. Anak pelaku katanya? Iya, anak pelaku, cuman anak pelaku dalam hal ini kita jadikan saksi dan setelah kita diversi perkaranya, jadi dia tidak menaikkan. Sedangkan untuk saksi yang lain adalah yang kita hadirkan adalah saksi dari ahli yang dari kehutanan sama dari polisi hutan sendiri, 2 orang yang kita ambil. Jadi yang kita ambil itu dari keterangan saksi sih menyatakan bahwa pada saat di dalam hutan itu sebenarnya ini perbuatannya ada berbeda. Kalau yang untuk 2 orang terdakwa kemarin itu atas Irsan dan namanya Ismail itu, dia itu pada intinya telah melakukan 2 kali menebang pohon di kawasan hutan lindung. Dikarenakan waktu itu dia dalam rangka diajak oleh seseorang yang bernama Pak Mustafa, dalam hal ini adalah DPO, dan sampai saat ini belum ketemu. Diajak ke sana, kemudian mereka disediakan juga beberapa sarana seperti parang, kampak, dan gergaji sama asah kan. Di sana mereka memotong, kalau dari total sih sekitar 18 sama 12 sampai 30-an lah, 30 batang pohon lah. Si anak ini juga ikut. Tapi waktu anak ini ngambil, posisinya waktu itu yang kedua kalinya Pak Mustafa tidak ada ditemukan. Penangkapan kedua ya langsung dipergoki oleh polisi hutan dan kebetulan mereka lagi bertiga posisinya. Untuk diketahui, kedua terdakwa dan SR ini mengambil kayu atas perintah Mustafa yang saat ini menjadi DPO. Dalam pengambilan kayu pertama diketahui sebanyak 18 batang dan 30 yang sudah dipotong, kemudian disimpan tidak jauh dari lokasi pengambilan. Si terdakwanya ini kan pendatang ya dari dari Palu. Ya, kemarin baru 7 hari. Habis itu dia karena nggak punya kerjaan kan dia kerja di rumput laut gitu dengan Mustafa. Nah pada saat itu karena dia butuh jemuran buat Rumput laut ya, jemuran rumput laut itu kan, dia butuh kayak balok gitu kan. Nah dia suruhlah mereka ini kan dihubungkan dengan si siapa punya lagi tuh si Acong kan, ajak kan. Dia cuma nyuruh aja. Nah, ditebanglah 30 batang. Dia enggak tahu kalau itu ada utang minggu. 30 batang 32 kali ya? Hari Minggu dan hari Senin. Waktu hari Minggu itu dia 18 batang sempat. Tapi dia pikirkan itu bukan pencurian, jadi makanya disimpan gitu aja. Dia nggak langsung otomatis dibawa pulang tuh kan. Dia pikirkan ini kan nggak ada yang punya gitu kan, udah simpan aja di situ. Kalau iya dia simpannya di situ kan, besok dilanjut lagi. Ya, pas dia lanjut yang kedua kali? Ya 12 batang. Yang kedua kali baru 12 batang, ketangkap, 30. Ya. Padahal pada saat itu ya menurut informasi dari si Sahrul ya, itu juga ada juga yang senso. Dia pakai mesin itu senso kan. Dia kan semua pakai gergaji dengan parang itu kan. Kenapa justru dia ditangkap gitu? Padahal ada yang lebih canggih kan, pakai sensor gitu. Nggak ketahuan apa gimana? Nggak ditangkap Ketahuan juga? Cuma pada saat itu aja yang ditangkap. Terus saya tanya mengenai Siti Ardiani, TV-ku.